Pernahkah kalian berpikir betapa pentingnya listrik dalam hidup kita? Sebut saja telepon genggam, laptop, lampu, hingga penyejuk ruangan yang berada di sekitar kita seluruhnya membutuhkan listrik. Beragam kegiatan manusia kini dimudahkan oleh kehadiran listrik dan ini menyebabkan kita pun menjadi sangat bergantung pada listrik. Tidak percaya? Coba ingat terakhir kali rumah kita mengalami pemadaman listrik. Apa yang sedang kita kerjakan? Kita tinggalkan, dan kita hanya berharap pemadaman tersebut cepat berlalu. Ekonomi dan pencaharian pun turut berkembang dengan adanya listrik yang mentenagai alat-alat produksi. Namun, pernahkah terpikir oleh kita bagaimana listrik dihasilkan? Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik saja, sampai saat ini kita masih harus mengotori lingkungan. Lantas, pernahkah terpikirkan bagaimana kondisi listrik bagi saudara-saudara kita? Mereka yang berada jauh dari perkotaan masih kekurangan akses listrik. Tapi di sini kita seperti sudah biasa menghamburkan kekayaan energi ini. Inikah yang disebut sebagai take it for granted? Atau kita selama ini pura-pura tidak tahu karena tidak ingin merasa bersalah? Lupa mematikan AC, lupa mematikan lampu. Hal-hal yang terdengar remeh seperti ini membuat kita turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PLTU. Di saat yang bersamaan, saudara-saudara kita di daerah 3ST sana masih banyak sekali yang membutuhkan listrik tersebut. Mereka hidup dalam kegelapan di malam hari, tanpa akses informasi, akibat tanpa adanya akses listrik yang memadai. Sehingga kualitas hidup mereka lantas, sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Sampai kapan mereka akan memiliki infrastruktur yang tidak memadai? Lalu, apakah kita tidak tergerak untuk melakukan suatu perubahan, kawan? Hadirnya listrik memiliki peranan penting dalam kesehatan ekonomi. Adanya layanan listrik dapat menopang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, dengan listrik, teknologi bisa masuk dan membuka peluang-peluang baru bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kita sering berangan mengenai teorema keberlanjutan ekonomi. Tapi perlu kita sadari, pada dasarnya keberlanjutan ekonomi adalah pada praktik yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang dari perusahaan atau negara, sembari melindungi elemen lingkungan, sosial, dan budaya. Jadi, keberlanjutan ekonomi bukan hanya lanjut membahas uang dan ekonomi, tetapi membahas bagaimana ekonomi bisa berlanjut. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan listrik yang lebih bersih seperti pada Desa Mentawai. Melalui perusahaan Clean Power Indonesia, pemerintah mendirikan pembangkit listrik biomasa pertama di Indonesia. Dengan memberdayakan bambu, perusahaan ini dapat menghasilkan listrik melalui proses gasifikasi bambu. Masyarakat juga ikut berkontribusi dalam proses ini. Bambu yang digunakan oleh PLTBM ini berasal dari bambu yang ditanam oleh masyarakat yang kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya listrik yang dipakai. Adanya siklus ini akan menghasilkan energi terbarukan dengan harga yang murah dan dapat menjangkau ke seluruh bagian masyarakat. Hal ini juga akan menghasilkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Jadi, sudah terlihat dengan jelas seberapa pentingnya penggunaan listrik di kehidupan sehari-hari agar mencapai economic sustainability. Bagi kalian yang memiliki akses listrik, marilah kita bersama-sama menghemat penggunaan listrik agar tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan. Bagi orang-orang yang tidak memiliki akses listrik, adanya energi terbarukan akan meningkatkan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Dengan ini, kami yakin economic sustainability dapat tercapai. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Give a man some money and you help him for a day. Teach a man economic sustainability and you help him for a lifetime. Goodbye everyone, ciao!